Kembali lagi di program Ngupas bersama Ibnu Furqon dan Ustadz Sardiawan Umar SPDI, MPDI, yang juga merupakan pengasuh pondok tahfiz Quran gratis untuk yatim, piatu dan duafa Hizbah Al-Mizan, yang tadi sudah memberikan pencerahan kepada kita, menyampaikan surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tentang bagaimana anjuran bersedekah, yang tentunya bahwa sedekah itu tidak mengenal siapapun dan kapanpun, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memberikan sedekah terbaik kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kita akan lanjutkan lagi bersama Ustadz Sardiawan Umar. Tadi Ustadz sudah memberikan dalil ya tentang pesan Allah kepada kita semua, yang memberikan sedekah lapang dan sempit. Nah, kalau boleh tahu Ustadz, sebenarnya apa keutamaan yang mampu mendorong seorang hamba, seorang muslimin ya untuk memberikan sedekah terbaiknya, kemudian juga kira-kira dengan dalil itu, dengan keutamaan itu orang jadi sadar begitu Ustaz. Nah, ini apa Ustaz? Baik. Bismillah. Pada para pemirsa PON TV dimanapun Anda berada, serta penyimak pendengar radio Mujahidin 105.8, ada beberapa dalil dalam Al-Quran. Bisa kita lihat pertama di surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka Allah berikan balasan 10 kebaikan. Dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 261, Allah tegaskan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan, memberikan sedekah di jalan Allah, harta bendanya, maka itu bagaikan satu tangkai ya, dan Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat. Subhanallah. Jadi di kalimat berikutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah bisa melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi bisa lebih dari 700. Artinya bisa lebih 700 kali lipat. Nah, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, mesti meyakini ayat ini. Hanya orang yang gagal imannya atau yang fasik, rusak akidahnya, yang tidak percaya. Siapa yang kepingin, suka dan dibalas kebaikan oleh Allah, maka bersedekahlah. Paling sedikit 10 Allah balas. 10 ya, bisa 700 kali lipat, bisa lebih dari itu, 1000 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Nah, ayat ini bisa memotivasi kepada kita. Anda yang punya masalah, Anda yang punya kebutuhan yang banyak, maka solusi untuk melipat gandakan harta benda itu dengan sedekah. Bukan datang ke paranormal, bukan datang ke tukang dukun yang katanya bisa melipat gandakan uang. Nggak mungkin, mustahil. Yang ada uang Anda yang hilang. Nah, tentu jalan satu-satunya untuk melipat gandakan harta benda, ya Allah janji, karena Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin tidak menepati janjinya. Maka satu-satunya jalan untuk melipat gandakan harta kita adalah dengan sedekah. Mana qasamin marin sedekah. Kata Rasulullah, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan oleh hambanya. Bal yazdat, yang ada bertambah dan bertambah. Nah, ini mesti kita yakini. Mantapkan dulu keyakinan kita kepada ayat-ayat Allah. Mantapkan keyakinan kita kepada ucapan-ucapan Rasulullah. Kemudian lakukan. Kamu tidak akan bisa tahu bukti nyata ya terjadi dalam kehidupan kita kalau kita belum melakukan, dan melakukan itu butuh pengorbanan. Ya, kadang-kadang antara percaya apa tidak, coba lakukan dulu. Kadang-kadang ada perasaan keterpaksaan, coba lakukan lebih dulu begitu. Ya, insya Allah setelah itu ya kita akan merasakan balasan yang Allah berikan. Bahkan dalam surah Fatir itu, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wah, itu secara logika nggak bisa. Maka bicara sedekah ini nggak bisa pakai hitung kalkulator kita, nggak bisa pakai ilmu matematika kita. Ini mesti pakai kalkulatornya Allah. Dan kita nggak tahu gimana model kalkulatornya Allah. Hitung-hitungannya gitu. Iya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, dari orang yang tidak kita kenal,
dari keluarga yang tidak kita sangka bahwa dia akan memberikan, bahkan dari teman yang belum pernah sama sekali memberikan, justru dia bisa berikan saat itu. Itu satu syaratnya dengan cara sedekah. Jadi mudah-mudahan dengan ayat ini bisa memberikan semangat bagi kita untuk menyalurkan sedekah, karena di antara harta kita itu ada hak milik orang lain yang mesti kita bagikan. Jadi keutamaan sedekah ini sudah sangat jelas sebenarnya, terang benderang bahwa kelipatan atau kebaikan yang bakal diperoleh itu kadang-kadang bisa sangat berlipat gitu, saking berlipatnya di luar dari pikiran kita mungkin gitu Ustaz ya, karena tadi kalkulatornya Allah Subhanahu wa taala atau hitung-hitungan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Nah, namun juga bicara tentang sedekah ini kan tentu perlu kita ketahui mungkin ada jenis-jenis begitu. Sedekah apa nih, ini sedekah yang mana ini, sedekah katanya juga senyum sedekah. Nah, itu gimana Ustaz? Baik. Paling tidak ada 3 jenis sedekah para pemirsa. Yang pertama ada sedekah materi. Sedekah materi ini bisa berupa uang, bisa berupa makanan, bisa berupa minuman. Apalagi bulan puasa Ramadan ini, Masya Allah. Kata Rasulullah, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, kana mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Ghaira an yanqusa min ajri sha'im syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Artinya orang yang berpuasa dapat pahala, orang yang memberi makanan berbuka puasa mendapatkan pahala juga yang lebih banyak lagi karena dia telah memberikan membagikan rezeki hartanya. Jadi yang pertama bisa berupa materi. Yang kedua ada sedekah berbentuk non materi. Artinya tidak dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk harta benda, tapi bisa dalam bentuk tenaga. Apa yang bisa kita sumbangkan? Oh, saya punya tenaga yang kuat. Saya bisa bantu mengangkat ini. Mengantarkan juga saya mungkin. bisa bantu mengantarkan. Ya, saya bisa membantu membangunkan ini. Ya, jadi tenaga atau pikiran kita juga. Apa ya, ide-ide gagasan. Oh, Anda ini orang cendekiawan. Adakah ide-ide untuk kami ini? Itu juga termasuk gagasan yang baik. Sedekah itu juga non materi. Ada yang ketiga, ini yang tingkatan luar biasa. Tingkatan yang ketiga ini adalah sedekah jariyah. Oh, subhanallah. Sedekah jariyah. Sebagaimana hadis yang kita ketahui bersama, idza mata ibnu adam in qata amalahu illa min thalathin. Kalau sudah anak Adam meninggal dunia, terputus semuanya kecuali 3. Di antaranya yang pertama sedekatun jariyah. Nah, ini jenis yang ketiga. Sedekah jariyah yang mana kalau dilakukan oleh hamba Allah akan mengalir terus pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Nah, ini yang kita harus cerdas. Ya. Kalau tadi yang dikatakan Mas Ibnu Furqan bahwa senyum juga adalah sedekah. Betul, itu termasuk berarti non materi. Senyum juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum engkau terhadap saudaramu itu sedekah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar as-shadaqah. Kamu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, menyuruh orang lain untuk melakukan kewajiban, itu juga sedekah. Atau mencegah saudara dari kemungkaran, nggak usah ngumpul-ngumpul sesuatu ngabuburit yang tidak bermanfaat, apalagi berdua-duaan. Ini bulan puasa Ramadan, itu sedekah. Melerai orang yang mau berkelahi, itu juga sedekah, ya, non materi. Tapi tadi 3 jenis yang ketiga ini adalah sedekah jariyah yang harus kita lakukan, karena itu yang akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah. Itu yang akan menjadi cahaya dalam kuburan kita. Itu yang akan menjadi teman sejati kita saat orang lain sudah tidak ada di sekitar kita. Sedekah yang kita berikan bisa dalam bentuk wakaf tanah, wakaf pemakaman, bangun masjid juga, masjid. Termasuk wakaf pembangunan untuk pondok pesantren, madrasah. Ini luar biasa, ya, membangun jalan, jembatan. Maka itu akan mengalir pahalanya terus, walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Nah, ini dan ini harus diupdate terus, ya. Ya, jangan kalau kita ini udah nyumbang 1 batako, 2 batako, 1 sak semen, sudah cukup. Nggak boleh pernah merasa sudah melakukan, tapi terus sudah dan cukup gitu, nggak boleh. Ya. Bahkan dalam riwayat dikatakan orang yang melakukan kebaikan bisa masuk neraka akibat merasa cukup dengan kebaikan yang dilakukan. Oh, saya nggak mau lagi nyumbang di Masjid Mujahidin. Kenapa? Oh, dulu waktu pembangunan saya nyumbang sudah. Nggak boleh. Tetap terus selama harta masih diberikan, tetap kita berikan kembali di jalan Allah. Sebelum itu kami teringat dengan sebuah riwayat Imam Ja'far Shadiq, itu ulama besar dari 4 madhab, ya, diundang oleh ulama di kota Baghdad. Ditanya dengan satu pertanyaan yang sepele sekali kalau menurut kita ini orang awam. Kaifa tashkur bi ni'matillah?
Wahai Imam Ja'far, bagaimana Anda mensyukuri nikmat Allah? Sebelum beliau menjawab ini, Imam Ja'far Shadiq, ulama kota Madinah Al-Munawwarah, beliau orang yang tawadhu luar biasa, lalu membalik bertanya kepada mereka yang di kota Baghdad, Irak. Antum bagaimana? Kaifa tashkuruna bi nikmatillah? Sebelum saya menjawab, antum bagaimana kalau mensyukuri nikmat Allah? Mereka menjawab, in utina syakarna wa in muni'na sabarna. Kami kalau diberi nikmat sama Allah, kami bersyukur. Kalau tidak diberi, tetap sabar aja. Rela, menunggu saja. Apa jawaban Imam Ja'far Shadiq? Beliau mengatakan, mohon maaf, itu ibarat anjing-anjing di kota Madinah. Nggak sepantasnya orang yang sudah dekat kepada Allah, yang rajin ibadah, kalau dapat nikmat baru dibagi, baru sedekah. Nggak dapat nikmat sabar. Walaupun sebenarnya itu boleh saja kan, masuk kategori yang apa namanya, kategori amal ibadah juga. Tapi untuk level orang yang sudah rajin ibadah, apalagi levelnya ustadz, ulama, hanya mengharap pemberian dari orang lain, tidak dia sendiri yang memberikan. Iya. Maka itu termasuk anjing, kata Imam Ja'far Shadiq, yang hanya menjilat saja. Tapi bagaimana antum, wahai Imam Ja'far Shadiq? Beliau menjawab, kalau kami di kota Madinah, in u'tina wazza'na wa in muni'na syakarna. Kami kalau diberi nikmat oleh Allah, kami akan ambil sebagian milik kami, sebagian kami sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Dan kalau kami tidak diberi, tetap bersyukur kepada Allah, karena masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan. Subhanallah. Nah, ini saudara pemirsa PON TV dimanapun Anda berada, jangan menunggu rezeki diberikan baru Anda memberikan, kemudian kalau tidak diberi tidak membagikan. Alasan dengan banyak hutang lah, karena banyak cicilan lah. Kapan cicilan itu lunas? Udah lunas, ngambil lagi cicilan yang baru. Makin banyak cicilannya. Justru Anda yang punya cicilan banyak, saran saya perbanyaklah sedekah. Insya Allah cicilan Anda akan segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, luar biasa sekali pesan dari Ustaz Sardiawan Umar mengutip kisah Imam Ja'far Shadiq yang tadi yang luar biasa, tentu memotivasi kita untuk bersedekah, wabil khusus bersedekah jariah. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya bersama Ustaz Sardiawan Umar. Jangan kemana-mana, pemirsa PON TV dan pendengar setia Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Dalam beberapa hadis, baginda Rasulullah SAW menjelaskan, salah satunya ada hadis Rasulullah mengatakan, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Dalam riwayat redaksi yang lain, as-sadaqah taruddul bala. Sedekah itu juga bisa menolak bala. Sama, cuma redaksinya yang beda.